Selamat datang kembali. Kalau kita ngomongin persiapan Ramadan kan, seringnya kita mikir ini kayak, lari sprint spiritual gitu ya. Iya, betul. Tapi sumber yang kita bahas hari ini kutipan dari anak-anak muda di YouTube, justru ngasih gambaran yang beda banget. Beda ya? Jadi persiapannya itu lebih kayak mau ekspedisi besar, ada 3 pilar utama katanya, dan ini ternyata bukan cuma soal ibadah. Tepat sekali. Yang bikin menarik tuh pendekatannya holistik banget. Jadi ini bukan lagi sekedar daftar ibadah yang harus dikerjalin. Bukan checklist ya? Bukan. Ini lebih ke kerangka kerja gitu, buat bangun fondasi yang kokoh. Sumber ini ngajak kita lihat dari 3 sisi. Fisik, mental, sama lingkungan. Oke, ini menarik. Coba kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Pilar pertama, sehat fisik. Ini kedengerannya jelas banget sih. Tapi kenapa ya sumber ini menempatkan ini di nomor 1? Karena tubuh kita ini kendaraannya selama ekspedisi Ramadan. Coba deh bayangin. Oke. Puasa, tarawih, qiyamul lail, itu semua kan butuh ketahanan fisik. Nah, argumen mereka, kalau fisiknya nggak prima, fokus kita buat spiritual sama mental, itu gampang banget pecah. Iya juga ya. Jadi kita mau coba khusyuk, tapi yang kepikiran malah rasa lemes atau pusing. Ibadahnya jadi kayak beban gitu, bukan kenikmatan. Masuk akal, masuk akal. Kendaraannya harus kuat dulu. Nah, kalau kendaraannya udah siap, terus gimana sama pengemudinya? Ini kita masuk ke pilar kedua nih. Betul. Sehat mental. Wah, ini dalam nih. Maksudnya kita harus semacam audit mental kita dulu sebelum Ramadan gitu. Persis. Dan ini bagian yang keren banget sih. Idenya itu, kita selesaikan PR mental kita sebelum Ramadan tiba. Istilah mereka, tancap gas ibadah dari hari pertama. Tapi tunggu dulu. Menyelesaikan masalah mental itu kan kedengerannya tugas yang besar banget ya. Apa ada langkah pertama yang realistis gitu yang mereka sarankan? Nah, pertanyaan bagus. Mereka ngasih satu contoh yang kuat banget dan bisa langsung kita coba. Apa tuh? Pemaafan. Pemaafan? Oke. Iya, jadi dendam, amarah, atau masalah yang belum kelar sama orang lain itu ternyata memakan RAM di otak kita. Beban kognitif gitu. Oh, wow. Jadi kayak ada aplikasi yang jalan di background terus ya? Tepat. Dengan memaafkan, kita secara harfiah ngebebasin kapasitas mental kita. Jadi bisa lebih fokus, lebih khusyuk ibadahnya. Saya kebayang sih. Jadi kalau pas sholat pikiran kita melayang ke masalah sama teman, mungkin akarnya di situ ya, bukan karena kita kurang fokus. Bisa jadi. Nah, ini mengubah cara pandang kan? Dari nyalahin diri sendiri, jadi cari solusi ke akarnya. Oke, jadi fisik siap, mental jernih, lalu apa lagi? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Sumber kita hari ini tuh nawarin peta persiapan Ramadan yang komprehensif ya. Iya, betul. Jadi bukan cuma soal lari kencang, tapi soal mastiin kita punya kendaraan yang kuat, yaitu fisik, pengemudi yang fokus, yaitu mental yang jernih dengan memaafkan, Dan jalanan yang lapang, yaitu lingkungan yang mendukung. dan mungkin menyambung dari ide pemaafan tadi, kalau sumber ini menekankan pentingnya maaf-maafkan dengan orang lain sebelum Ramadan, ada satu pertanyaan lanjutan nih buat Anda renungkan. Apa itu? Selain orang lain, hal apa pada diri sendiri yang perlu Anda maafkan agar bisa memulai bulan suci ini dengan hati dan pikiran yang sepenuhnya lapang?